Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Lalu pertanyaan dari Pak Cornelius Agus. Pak Bambang, mohon penjelasan tentang Mesianik Yudais yang mengaku ajaran dan cara ibadah mereka yang rasuli dari jalur suksesi rasul manakah mereka? Kelompok Mesianik itu tidak punya jalur rasuli. Jalur bahasa ya, karena mereka memakai bahasa Ibrani, yaitu bahasanya kitab suci Perjanjian Lama. Tapi Mesianik itu tidak muncul pada abad pertama, itu muncul di abad-abad belakangan. Jadi tapi kelompok Mesianik ini muncul sebagai jawaban sejarah, karena selama gereja ini masih dipandang sebagai asing bagi orang Yahudi, jarang orang Yahudi yang bertobat. Makanya saya yakin bahwa munculnya kelompok Mesianik itu juga karya Roh Kudus, karena melalui gerakan Mesianik itu justru banyak orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Karena kekristenan selama itu mereka pahami sebagai apa? Sebagai agama asing bagi orang Yahudi. Itu kira-kira. Tapi kalau ditanyakan jalur Mesianik dari jalur rasuli abad pertama, tidak ada. Karena itu memang muncul di abad-abad modern. Tidak semua orang Mesianik itu satu, ya, ada beberapa aliran. Saya itu memperkenalkan pemahaman Mesianik begitu udah lama saya membaca tulisannya David Stern, itu seorang Yahudi yang menjadi Kristen lalu menulis buku Jewish Bible Commentary. Lalu ada Jewish Bible, itu terjemahannya, itu menarik sekali. Jadi ketika ada istilah-istilah yang memang aslinya di dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, dan itu bisa menimbulkan perasaan bagi orang Yahudi bahwa itu milik mereka, itu dipakai. Jadi misalnya ya, Yesus Kristus, artinya sama dengan Yeshua HaMashiach. Tapi dia lebih suka menggunakan Yeshua HaMashiach. Maka Matius pasal 1 menjadi diterjemahkan The Book Generation of Yeshua HaMashiach, misalnya. Itu menarik karena bagi orang Yahudi ketika dia menyebut Jesus Christ itu seolah-olah itu agama orang barat, ya. Tapi ketika dia menyebut Yeshua HaMashiach itu akrab dengan telinga orang Yahudi. Seolah-olah Injil yang sudah berkembang di luar batas keyahudian itu back to Judaism, kembali ke akar Judaism root, kembali ke akar Yahudinya itu. Ketika membaca Holy Spirit, dia terjemahkan Ruach HaKodesh. Ketika membaca hari-hari terakhir, dia membaca misalnya Akheret Hayamim. Tetapi akhir-akhir ini ada kecenderungan orang Mesianik ekstrim, lah itu yang saya kritik. Mesianik ekstrim itu misalnya tidak mau menggunakan lagi atau harus menggunakan kata Yahweh, itu yang saya kritik. Nah, gara-gara munculnya kelompok tertentu Yahudi Mesianik Amerika ini yang lebih ekstrim daripada kelompok aslinya, kelompok yang lebih dulu muncul, ini kemudian jadi pertengkaran antara Kristen dengan Kristen sendiri gitu. Pada saat orang membaca tulisannya David Stern itu tidak pernah ada pertentangan antara Kristen sama Kristen, nggak ada, karena mereka tahu ini konteksnya untuk pelayanan bagi orang Yahudi gitu loh. Dulu malah ada seorang yang sangat cerdas sekali, seorang Yahudi, namanya itu Alfred Edersheim. Dia menulis buku, salah satunya itu The Temple, tentang institusi Bait Allah.
Lalu buku satunya lagi itu adalah The Life of Jesus the Messiah. The Life and Time of Jesus the Messiah. Itu buku sangat luar biasa menurut saya. Itu karya seorang mesianik yang hidup abad lalu. Dan karya Alfred Edersheim itu mengakui Natal itu punya akar Yudaisme, 25 Desember itu punya akar dengan perayaan Hanukkah, ya. Kemudian gembala-gembala yang menggembalakan domba pada bulan Desember itu bukan dalam pengertian gembala biasa di padang yang dipahami oleh orang-orang pengkritik Natal itu adalah Eluhen Medbariot, gembala khusus yang memang dinaungi oleh ruang tertutup untuk kepentingan korban di Bait Allah. Itu karya seorang mesianik. Nah, mesianik yang baru ini misalnya karyanya James Stream, Hebraic Root of the New Testament misalnya, itu yang ekstrim. Orang Yahudi sendiri tidak pernah ngomong Yahweh, dia memaksakan Yahweh. Nah, ini yang kemudian jadi benturan dengan kekristenan. Padahal dulu kan tidak seperti itu. Jadi terus terang aja, jauh sebelum teman-teman itu ke Yahudi-Yahudian, saya sudah nulis tentang itu. Saya tahun-tahun itu ada seminar dengan lembaga Alkitab, lalu saya jelaskan ini salah satu pendekatan secara kontekstual kepada mereka yang berlatar belakang Yahudi. Itu sudah lama saya begitu itu. Cuman persoalannya ya itulah, kadang-kadang orang Kristen lebih Yahudi ketimbang Yahudi, yang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab. Lah itu yang jadi masalah gitu. Kita ini wajar-wajar aja lah, jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu tidak bagus itu saya kira. Itu ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.